أشهد أن لا إله إلا kasih lihat juga الله interiornya aneh kan di masjidnya وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. putar satu kali kemas اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Al-Muhtaram yang kami hormati dan memuliakan Bapak Imam bersama pegawai syariat masjid Al-Irsyad. Yang kami hormati dan memuliakan para asatidz, guru kita yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati para orang kita MSB, sesepuh kita. Langsung kepada hadirin hadirat jamaah subuh pinggirnya yang sangat menghormati Allah. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah subuh ini kembali dan dihidupkan oleh Allah setelah kita dimatikan kecil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita menuju masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai langkah yang akan mengangkat derajat kita, langkah yang akan menggugurkan dosa-dosa kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga diberikan persembahkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Para keluarga, sahabat-sahabatnya dan insyaallah sampai keluarga semuanya sebagai pengikut langkah tidak beliau. Jamaah subuh yang kami hormati rahmatullah. Kesempatan kali ini kembali saya akan melanjutkan membacakan kitab Al-Adhkar ila karangan dari Imam An-Nawawi. Qala Syekhul Muslim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu. Ya, jadi ini bab masih terkait dengan fadlul dzikir ya, tentang keutamaan berzikir. Warawina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diriwayatkan dari kitab Tirmidzi Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Nabi mengatakan afdalul dzikri, sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Ya, makanya kalau kita sering mengikuti tahlim itu kan disebutkan afdalul dzikri. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Utama dzikir adalah, dan ketahuilah adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini penting. Makanya juga ketika misalnya orang yang mau sakaratul maut itu ditagih dengan ya, orang yang sakaratul maut itu biasanya ditagih dengan la ilaha illallah. Atau kalau kepanjangan biasanya disingkat Allah. Ya, kalau sudah sakit, sudah setengah mati, tidak lagi la ilaha illallah, dianjurkan tinggal Allah. Ya, kenapa? Ya sampai putus di tengah. Kalau sudah terakhir sudah sampai la ilaha illallah, sudah sampai di la ilaha, sudah habis, berarti tidak ada Tuhan. Makanya kalau sudah sakit betul itu tinggal Allah, 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 Allah. Jemaah yang kami hormati rahimahullah. Kata Allah ini salah satu kata yang merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya terdapat pada ciptaannya,
Tapi kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu terdapat pada namanya sendiri. Apa kebesaran Allah pada namanya? Kita lihat kata Allah itu terdiri dari berapa huruf? Pertama huruf alif, kemudian huruf lam, kemudian huruf lam, kemudian huruf ha. Kebesaran Allah terdapat pada namanya. Kenapa? Kata Allah ini kalau kita mau hilangkan huruf yang pertama, huruf alif, itu masih tetap Allah. Apa jadinya kalau kita hilangkan alif yang pertama dalam kata Allah itu? Lillah, kembali kepada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, masih kembali kepada Allah. Itu bedanya dengan nama-nama selain Allah. Jadi kalau nama-nama selain Allah, ya, huruf nama ini misalnya mau hilangkan satu huruf, sudah bukan kita punya nama, iya kan? Bukan kita punya nama lagi. Ya. Tapi Allah hilangkan satu huruf, kembali kepada Allah. Lillah, hilangkan lagi satu huruf yang kedua, menjadi lahu. Lahu ma fis sama, masih Allah juga. Lahu itu Allah. Hilangkan lagi huruf yang ketiga, tinggal hu. Punya siapa? Allah. Innahu, punya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya kemudian para ahli tasawuf itu mengatakan termasuk huruf yang tidak berbunyi tarikan nafas kita itu sebenarnya Allah. Itu yang paling halus kata mereka. Jadi tarikan nafas kita ini, itulah tarikan Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hakan masih berbunyi, tapi tarikan nama itu sebenarnya adalah Allah Subhanallah. Ini luar biasa. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam hadis diriwayatkan wa rawaina fi sahih al-Bukhari an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuruhu mithlul hayyil mayyit. Ini luar biasa. Ini tentang keutamaan zikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang yang berzikir, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mathalul hayy wal mayyit. Ini luar biasa. Perbedaannya seperti orang mati dan orang hidup. Ya. Orang-orang tidak berzikir, ya, jauh perbedaannya dengan orang-orang yang berzikir. Makanya kita ini harus punya amalan-amalan. Kemarin sebelumnya kita sudah dalam kitab ini juga terkait dengan pentingnya kita itu beramal. Apa saja amal kita dengan aktivitas kita. Ya, yang penting kita istimrar. Ya, karena amalan itu yang terpenting adalah istimrar. Bagaimana berkelanjutannya. Ya. Istiqomah dengan amalan-amalan kita itu yang terpenting. Apa saja yang menjadi amalan kita? Termasuk zikir-zikir yang kita laksanakan ini, meditatif, ini luar biasa, keutamaan. Kalau kita konsisten, maka insya Allah bacaan-bacaan kita itu akan memberikan bekas kepada kita, akan memberikan petunjuk kepada kita, akan memberikan bimbingan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Diriwayatkan wa rawaina fi sahih Muslim an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ja'a a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ja'a a'rabiyyun ila Rasulillah. Jadi ada salah seorang Arab ya, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, "Alimni kalaman aquluhu." Ya Nabi, ya Rasul, tolong ajarkan kepada satu kalimat atau satu kalam atau satu amalan ya, yang bisa saya amalkan. Yang bisa katakanlah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang disampaikan kepada Arab ini. Jadi semuanya pujian kepada Allah. La ilaha illallah wa la syarika lah, Allahu akbar kabira, Allahu maha besar, alhamdulillah katsira, segala puji bagi Allah, wa subhanallahi rabbil alamin, maha suci Allah, Tuhan sekalian alam, la haula wa la quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini orang Arab tadi mengatakan, "Fahaulai birabbi." Ya Rasul, apa yang kau sampaikan tadi itu semua adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Famali, untuk saya apa? Ya. Jadi apa yang disampaikan yang dijelaskan Nabi SAW? Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, warhamni, kasihaniku ya Allah, wahdini, berikanlah petunjuk kepadaku ya Allah, warzuqni, dan berikanlah rizki kepadaku ya Allah. Ini amalan kita ya, yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi hadis. Wa rawaina fi sahih Muslim an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang terdiri dari Allah kepadanya, kunna 'inda Rasulillah, pada suatu saat itu kami itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi berkata, ayat jizu ahadukum ayat siwa fi kulli yawmin alfa sana. Maukah, kata Nabi, salah seorang di antara kalian itu mendapatkan setiap hari itu kebaikan itu alfa sana, seperti kebaikan 1000 kebaikan ya, 1000 kebaikan. Semoga kalian bertunjukkan, kata Nabi, setiap hari itu 1000 kebaikan. Masalah usaha menjelasaihi, dan kemudian ada seorang yang bertanya, kaifa yaksibu al-fasana. Bagaimana mungkin kami bisa mendapatkan 1000 kebaikan itu dalam sehari? Dan kemudian Nabi mengatakan, yusabbihu mi'ata tasbihatin fatuktabu lahu alfu sana hasanah, fatuktabu lahu alfu hasanah. Ya. Kata Nabi sallallahu
fatuktabu lahu alfu hasan, maka niscaya kau akan dicatat mendapatkan 1000 kebaikan. Jadi maksudnya subhanallah ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu maksudnya. Yusabbihu mi'ah tasbihatin fatuktabu lahu alfu hasanah. Ya. Au tuhattu anhu alfu khati'atin. Jadi selain dia mendapatkan 1000 kebaikan, juga akan dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Subhanallah. Ini semua merupakan keutamaan-keutamaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pikir inilah sedikit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya mengakhiri. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai disambutnya azan misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallah wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal 'allamul ghuyub. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahl ila anwaril ma'rifati wal 'ilm. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dijelaskan oleh guru kita tadi, bahwa penting untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kehidupan ini tidak ada yang begitu ideal. Ada orang sukses karirnya, pendidikannya tinggi, tapi sampai sekarang tidak menemukan jodohnya. Tidak ideal itu. Ada suami istri, keduanya sukses dapat pekerjaan, tapi ternyata anaknya terbengkalai, atau bahkan ada yang belum diberikan anak. Ada anak yang sukses pendidikan, karir, tapi ternyata diwafatkan orang tuanya. Masya Allah. Ada orang yang seperti itu. Ada juga dapat suami ganteng, baik sekali, tapi ternyata istrinya tidak rukun dengan mertuanya. Ada begitu. Ada juga istrinya sabar, penyayang, tapi ternyata dapat suami suka KDRT, suka selingkuh. Ada juga begitu. Kalau ini tidak dilandasi dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang stres. Makanya banyak-banyak kita berzikir. Baik, saya sedikit tambahkan satu kisah yang saya dapatkan dalam kitabnya Muhyiddin Ibn Arabi. Ini adalah seorang ulama sufi dari Andalusia. Dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah jilid 3 halaman 59. Wa qad haka an ba'dil bal. Jadi diceritakan ketika jamaah haji ini sudah selesai, hampir selesai, sudah tawaf wada, tawaf perpisahan. Kemudian dalam rombongan itu ada seorang laki-laki dikenal dengan Albah, orang bodoh, tidak banyak pengalamannya. Sementara dia tawaf, langsung ada orang yang bertanya kepadanya, hal akhadta min Allah bara'ataka minan nar? Sudah kau dapatkan surat dari Allah kalau kamu itu sudah terbebas dari api neraka? Ternyata orang ini merasa,
diberikan oleh Allah. Kalau sudah melaksanakan melaksanakan ibadah haji, dia kira ada betul surat yang langsung dari Allah diberikan kepada setiap jamaah haji, di mana isinya surat itu bara'atun minan nar, surat pembebasan dari api neraka. Hal akhadta bara'ataka min Allah minan nar, apakah kamu sudah dapat suratmu dari Allah bahwasanya kamu bebas dari neraka? Ternyata orang ini faqala al-abdah la wa hal akhadha an-nasu dzalik, apakah orang-orang dalam rombongan ini sudah dapat semua surat itu? Orang ini karena jahil dia dengan orang sudah dapat semua, tinggal tidak dapat. Dia percaya ternyata. Fabaka dzalikal ablah, kemudian orang ini menangis sejadi-jadinya. Wa dakhala hijrah, dia senantiasa berdoa berzikir kepada Allah akan masuk dalam hijab Ismail. Wa ta'allaqa bi astaril Ka'bah wa ja'ala yabki, kemudian disitulah dia menangis sejadi-jadinya. Kemudian bahkan dia bergantung ke kiswahnya Ka'bah itu, meminta kepada Allah, kenapa orang-orang dapat, kenapa saya tidak? Padahal memang tidak. Apa yang dia minta? Fatalaba minallahi ayyatiyahu kitabahu bi'ibkihi minan nar. Dia minta kepada Allah, ya Allah, kau telah berikan kepada semua orang suratnya bahwasanya dia terbebas dari api neraka. Berikan juga kepada saya. Itu yang dia minta. Tapi apa yang terjadi? Faja'alan nasa wa ashabah yalumunahu. Tapi orang-orang yang melihat, ketawa-ketawa semua. Bahkan banyak yang mencemooh. Sehingga ada seorang yang mengatakan, anna fulanan masaha ma'at. Woi, Qurani, yang dia tanyakan tadi itu main-main saja. Memang semua orang ini tidak ada yang dapat surat langsung dari Allah. Yang kau percaya, main-main saja itu. Tapi orang bodoh ini tetap menangis minta kepada Allah, tidak percaya. Kalau tadi main-main, dikira lagi main-main tadi yang bilang. Wala yusaddiquhu bal baqa mustamiran an hadhihi. Dia tidak percaya, tetap berdoa, menangis, berzikir, meminta, ya Allah, kasih juga saya kasihnya. Tinggal saya ini tidak dapat. Kemudian apa yang terjadi? Babaina huwa kadzalik id saqatat alaihi waraqah minal jawi. Kemudian tiba-tiba turun betul ada surat turun dari udara, tidak tahu dari mana. Asfalat waraqah minal jawi. Kemudian fiha maktubun fiqhuhu minan nar, dan di dalam surat itu, dalam kertas itu berisi tentang pembebasan dirinya dari api neraka. Jadi ada betul, tidak tahu dari ini. Andaikan kita mungkin orang ini berdoa di bawah, naik di lantai 2 kasih turun surat, itu bisa begitu. Tapi ini orang pas di haulal Ka'bah menggantungkan dirinya, maksudnya dia tarik-tarik kain visualnya itu, tidak ada bangunan di atas Ka'bah kecuali ada orang naik di atas, tapi itu dari atas turun. Kemudian isinya pembebasan orang tersebut dari api neraka. Dan yang lebih ajaib ternyata wakana min ayat tadi, dan di antara bukti bahwasanya itu betul dari Allah Subhanahu wa taala, annahu yaqra min kulli nahiyatin ala sawab. Dibaca dari kiri sama, dari kanan sama juga. Dibalik dari kertasnya ikut juga terbalik itu tulisan. Kullama qubilatil waraqah inqalabat al-kitaba min khilaliha. Jadi kalau misalnya dibalik lagi begini, itu lagi tulisan. Dibalik kanan tetap, balik kiri tetap tulisan. Ini bukan permainan kata-kata seperti Ibu Ratna antar ubi. Dibaca dari kanan tetap Ibu Ratna antar ubi. Dibaca dari kiri Ibu Ratna antar ubi. Tidak seperti itu. Tapi ada juga dalam Al-Quran, ada 2 ayat itu dalam Al-Quran. Dibaca dari kiri sama, dari kanan sama. Pertama itu Rabbaka fakabbir.
Rabbaka fakabbir, dan kan tetap Rabbaka fakabbir, dan kiri Rabbaka fakabbir. Kemudian ayat yang kedua itu kullun fi falak. Mau dibalik-balik pun tetap kullu fi falak. Itu merupakan mukjizat Al-Quran. Kata-kata, jadi ini bukan permainan kata-kata. Ternyata disitulah kelebihan orang ini, karena senantiasa berharap, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kita main-main dengan orang yang serupa mungkin, kemudian tiba-tiba begitu, kemudian kita katakan bercanda, tapi orang ini